Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Kembali lagi bersama saya di Belajar Listrik untuk Pemula episode ke-9. Di episode kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang breadboard yang sudah kita singgung di episode sebelumnya. Selain akan membahas tentang breadboard, kita akan mengulangi kembali percobaan kita di episode ke-7 yaitu pada rangkaian pertama, tapi kali ini kita akan menggunakan breadboard ya. Oke, langsung saja. Breadboard ini ada seperti yang kita lihat, ada beberapa lubang, ada beberapa baris di sini. Mungkin sudah buram. Oke, di sini ada baris power namanya. Yang sebaris ini semuanya terhubung. Baris ini juga semuanya terhubung. Akan tetapi, baris yang pertama dan baris kedua ini, keduanya tidak saling terhubung. Artinya, jika saya menghubungkan satu kabel ke sini, lalu satu kabelnya lagi ke sini, maka itu kita katakan keduanya terhubung karena dalam satu jalur. Begitu juga kalau satu kabel di sini dan satu kabel katakan di sini, maka kedua kabel itu dikatakan terhubung. Tapi kalau satunya di sini ya, kemudian satunya lagi di sini, maka itu tidak terhubung. Karena apa? Karena yang atas ini dan yang pertama ini dan yang kedua ini tidak terhubung, dua baris ini. Ini biasanya digunakan untuk positif dan negatif ya, jalur power supply-nya. Kemudian selanjutnya di bawah ini ada yang berbaris 5 baris ya. Masing-masing 5 ini 1 2 3 4 5 5 ini terhubung. 5 ini juga terhubung yang berikutnya. Tapi masing-masingnya terpisah. Maksudnya satu ini satu kesatuan, yang ini satu kesatuan. Jadi kalau kita hubungkan ini ke sini maka dia terhubung. Tetapi kalau kita masukkan kabel satu ke sini, kabel satunya lagi ke sini, kabel tersebut tidak akan terhubung. Begitu juga dengan yang di sini. Yang bagian ini sama dengan bagian ini, sedangkan bagian dua baris ini prinsipnya juga sama dengan dua baris yang di atasnya. Itu untuk power supply biasanya, untuk sumber tegangan nantinya. Oke. Untuk lebih memahami mungkin akan sedikit saya gambarkan kurang lebih jalurnya itu seperti ini teman-teman. Ya. Kurang lebih jalurnya ada garis yang di atas, garis kedua, kemudian ini 5 garis yang lainnya ya, 5 garis itu tadi, ini 5 garis selanjutnya, kemudian garis bawah. Nah begitu, ada bagian besi di dalam itu hubungannya. Mudah-mudahan teman-teman sedikit lebih memahami tentang hubungan lubang-lubang pada breadboard ini, karena saya rasa saya kurang kurang baik dalam menjelaskannya, tapi mudah-mudahan teman-teman pada paham. Selanjutnya seperti yang saya katakan tadi, kita akan kembali merangkai rangkaian sudah kita buat kemarin, tapi menggunakan perlengkapan yang lebih lengkap. Oke, di sini saya sudah menyediakan perlengkapan kita kemarin, yaitu baterai 9 volt, tentunya LED. Seperti yang kita bahas kemarin, LED memerlukan yang namanya resistor ya. Tapi kali ini kita akan menggunakan breadboard untuk menghubungkannya, dan kita akan menggunakan baterai holder di sini. Serta saya juga sudah menyediakan satu kabel jumper yang nantinya akan kita perlukan. Oke, pertama kita pasangkan baterai ini ke baterai holdernya. Oke, kita pasangkan. Oke, baterai sudah terpasang.
Kemudian yang positif ini, yang merah, kita hubungkan ke jalur yang merah ya. Oke, sudah terhubung. Kemudian yang hitam, yang negatif, kita hubungkan ke jalur negatif. Oke, sekarang seluruh jalur ini, yang merah ini, itu nilainya positif. Sedangkan yang ini, itu negatif. Kemudian selanjutnya, kaki yang panjang pada LED, itu kita hubungkan ke jalur positif. Sedangkan kaki negatifnya kita hubungkan ke sini. Ingat, kemarin untuk menyalakan LED kita memerlukan yang namanya resistor agar LED-nya tidak putus. Maka kita hubungkan kaki resistornya ke kaki negatif LED-nya ya. Ini jalurnya, mudah-mudahan teman-teman bisa lihat. Nah, kenapa belum nyala? Karena jalurnya rangkaiannya belum jadi rangkaian tertutup. Kita ambil yang satu jalur dengan ujung resistor yang satunya lagi, baru dihubungkan ke, ya benar, negatif. Oke, seharusnya rangkaiannya menyala ya. Iya, ternyata itu sudah nyala. Ternyata begini teman-teman, kenapa tidak nyala tadi? Untuk breadboard yang ini, jalur power yang atas ini terbagi menjadi dua bagian. Di sini dia terpotong. Ternyata jalurnya itu tidak terhubung seperti ini, tetapi di sini dia terpotong. Ada jalur satu lagi. Di bawahnya juga seperti ini. Karena ternyata macam-macam breadboard juga ada beda-bedanya. Nah, intinya di sini kita dapat menghidupkan LED-nya dari program kita yang pertama dengan lebih mudah dibanding yang sebelumnya. Kita harus repot-repot menggunakan jepitan dan lain sebagainya. Demikianlah video kita pada hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.